Nggak dipikir boleh kan? Terus yang nggak bisa atau terus aja mas, kasih ya saya jago. Terus mas, janganlah di tangan. Pakai punggung, jangan ya. Jangan ya. Oh iya, makasih ya mas ya. Cuma satu mas ya. Oh iya, makasih ya mas. Jadi teman-teman, selama pandemi ini jangan lupa juga yang pertama jaga jarak, lalu selalu pakai masker dan rajin cuci tangan. Ayo Rek, contoh Surabaya bareng-bareng. Surabaya aman, Surabaya nyaman. Oke, Sobat Jatim, kembali lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Sebelum kita mulai, tetap saya ingatkan, jangan pernah lupa pesan Ibu ada 3M, masker, mencuci tangan pakai sabun. Kali ini di studio Berita Jatim TV sudah ada Pak Doni dari Vendo ya Pak ya. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah tetap sehat Pak ya. Sehat dan semangat Mas. Dan yang daring bersama kita ada Pak Budi Setianto dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pak Budi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Budi. WFH ya Pak Budi ya? Alhamdulillah baik. Sedang WFH ya Pak Budi ya? Kenapa? WFH ya? Ya. Oke. Nah, saya mulai dulu dengan Pak dan Pak Doni nih. Pandemi ini sudah setahun Pak ya, sudah anniversary kalau Iya, benar. sudah setahun. Perbedaannya apa nih? Vendo ini kan bergerak di penyelenggaraan acara dan biro perjalanan wisata ya. Perbedaan yang paling terasa apa Pak? Ya, memang hingga saat ini pun ya, untuk di industri yang kami geluti saat ini, yaitu di industri event maupun di pariwisata ya, ini dampaknya memang paling awal adalah di industri kami yang merasakan. Oke. Dan juga mungkin nantinya yang bangkit terakhir bisa jadi juga di industri kita ya, Pak Doni ya. Nah, ini yang memang kemarin sangat terasa sekali dan sempat bikin kita itu bingung. Kita mau berbuat apa? Pembatasan fisik kan benar-benar jadi apa ya? Boleh dibilang jadi PR besar. Itu ketika PSBB masa-masa awal itu ya? Betul, di bulan awal. Maret. Oke. Padahal kami teman-teman ini sudah terikat kontrak kerja. Oh, yang banyak kontrak ya? Betul, yang mana notabene adalah melibatkan kerumunan ya. Nah, ini yang memang benar-benar kemarin bikin kaget dan kami sendiri tidak tahu harus berbuat apa di awal-awal. Nah, kemudian makin ke sini juga makin lama kok ini belum ada titik cerah seperti itu, sehingga sempat selama 3 bulan lebih ya, kita bingung nggak tahu harus berbuat apa. Akhirnya teman-teman sedikit demi sedikit mulai bergerak, ayo kita bikin sesuatu. Ya antara lain kemudian kan muncullah event-event online. Akhirnya bergeser ya. Betul, perilakunya yang bergeser, konsepnya yang bergeser. Jadi event-event yang sifatnya online seperti webinar, terus juga meeting online itu yang kemudian jadi tren, sehingga menjadikan waktu itu hingga sekarang juga ya salah satu aplikasi itu jadi sedemikian tenernya mungkin. Akhirnya ada pergeseran perilaku gitu Pak ya. Betul. Tapi itu ketika PSBB saat ini kan sudah mulai agak ada kebiasaan baru Pak ya. Kebiasaan baru. Betul. Sudah mulai bangkitkah dari sisi penyelenggaraan acara? Kalau secara persentase mungkin masih kecil ya. Masih kecil Pak. Ada 10% mungkin ya. Ya, boleh dibilang mungkin kalau realnya nggak sampai. Tidak sampai 10% ya, dari ketika normal ya. Betul. Oke. Sehingga ya mau nggak mau menuntut kami harus lebih kreatif nih. Mau ngapain nih, ya kan? Nggak mungkin kami juga berdiam diri. Terus kan dari sisi bisnis juga akan mati. Iya. Nah, itu kan dari sisi penyelenggaraan acara ya, Pak Eko dan Pak Doni ya. Kalau dari sisi biro perjalanan wisata seperti apa? Ini kan terhantam keras sekali ketika awal-awal kemarin. Ya, dari sisi perjalanan wisata ini sebetulnya yang sampai hari ini kalau kita lihat masih juga belum bergerak. Ada pergerakan tapi kebanyakan beberapa yang dilakukan oleh family, terus grup kemudian kecil, komunitas kecil. Itu yang kelihatannya baru berjalan.
Tapi kalau dari biro sendiri, untuk biro perjalanan wisata, kalau kita mau melakukan apa namanya tour program yang dalam skala besar, itu ya masih berat. Masih berat sekali, Pak. Masih Ya? berat. Kemarin sempat banyak dari Jawa Timur sendiri, ya yang menjadi option utama itu adalah Jogja. Oh, ini dari Jawa Timur untuk ke Jogja, gitu. Mungkin di Jogjanya sendiri dibuka aksesnya. Ya. Cuman ya akibatnya ya di Jogja jadi seperti itu. Intinya sebetulnya melakukan perjalanan wisata itu bisa dilakukan. Yang penting manajemen pengunjungnya ini yang harus diutamakan. Kita bisa bicara gampang ketika kita bilang menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Itu mudah. Gitu. Tetapi kalau sudah di tempat atau di lokasi objek wisata itu akan menjadi sulit. Nah, ini pengalaman dari Pak Doni sendiri ketika menjalankan biro perjalanan wisata di era pandemi itu seperti apa, Pak? Faktanya, realnya? Ya, realnya sampai hari ini ya kita masih belum terlalu banyak bisa mendapatkan sesuatu yang jangankan mendekati normal, setengahnya dari normal aja belum ada. Seperti yang sebelumnya. Ya. Jadi kita sudah melakukan protokol di mana dalam sebuah grup itu yang diwajibkan adalah guide-nya itu harus bebas COVID. Artinya harus menunjukkan bahwa dia tidak menderita COVID dengan mungkin surat dari rumah sakit atau hasil tes COVID ya. Terus kemudian ini yang menjadi satu dilema ketika di dalam bis belum ada peraturannya bahwa di dalam bis itu tidak boleh bicara terlalu banyak. Tetapi kami dari beberapa biro kita komunikasi dengan yang di luar negeri dan ada beberapa negara yang menyatakan bahwa di dalam bis itu nggak boleh bicara. Sampai tidak boleh bicara sama sekali, Pak ya? Oke. Jadi nanti ketika turun di objek wisata baru guide ini menjelaskan. Karena yang dikhawatirkan di dalam bis itu kan sirkulasi air conditionnya dan lain sebagainya. Jadi protokolnya pertama-tama guide atau kru, baik itu driver atau co-drivernya itu harus bebas COVID. Pasti gitu. Pasti. Itu pasti. Kemudian di dalam bis pun harus menggunakan masker. Bis misalnya anggaplah yang kapasitasnya 40 seat. 40 seat itu hanya bisa diisi oleh 20 penumpang. 20 penumpang berarti. Jadi ya kalau biasanya tuh ada bis tuh yang seatnya dua-dua gitu ya. Nah, ini hanya satu-satu. Jadi satu-satu. Iya, untuk menjaga jarak. Kosnya otomatis akan lebih melambung. Pasti. Kemudian kita selalu siapkan hand sanitizer dan guide ini merangkap sebagai ya katakanlah satgas COVID-nya di dalam trip itu. Gitu. Iya. Dia yang bertanggung jawab, dia yang bertugas untuk ini terlalu dekat duduknya atau gimana. Nah, ini yang terkadang membuat susah juga ketika kita bicara seperti ini ya, karena mungkin aja ini isinya suami istri gitu. Nah itu susah tuh misalnya. Ini suami istri susah tuh misalnya. Oke. Nah, suami istri ya, aku ya di rumah ya biasa ketemu terus gitu. Kok di sini gitu loh kan. Nah ini kemudian protokol ketika masuk ke dalam objek wisata. Nah itu. Ya mungkin kita sudah dengar bahwa objek wisata A sudah melakukan protokol, tetapi pada saat tempat kita kunjungi mungkin tempat cuci tangan sabunnya habis, airnya habis, kurang. Kemudian crowd manajemennya itu juga tidak dijalankan dengan baik. Crowd manajemennya dari tempat wisatanya. Di tempat wisatanya, artinya ya semua bisa patuh lah. Kapasitasnya mestinya sekian. Tapi tuh ya masuk-masuk aja gitu. Di dalamnya atau ketika lagi berkunjung itu terkadang ya itu loh yang lengah. Lengah dalam arti kata, di sini ini terlalu dekat posisinya. Atau seperti gimana. Nah, biasa kita melakukan foto grup nih. Itu foto grup ini juga bermasalah. Gimana tuh Pak? Ketika foto grup kalau kita lakukan jaga jarak, itu kan fotonya harus dari jauh sekali. Nggak kelihatan akhirnya. Nggak kelihatan ya. Solusinya sementara seperti apa dong Pak? Nggak ada. Ya pokoknya harus begitu gitu loh. Ya mau nggak mau fotonya hasilnya palanya kecil-kecil. Mau tidak mau nanti mereka mungkin bisa foto sendiri-sendiri. Mungkin per keluarga atau per kapo. Sementara solusinya sih gitu. Solusi yang bisa kita ini. Itu kan kalau dari Biro Perjalanan Wisata. Sementara penyelenggara acara sendiri seperti apa Pak? Maksudnya
Kan sudah mulai ada tuh yang event-event offline ya. Ya, Event offline sudah mulai ada meskipun tidak sebanyak dulu. betul. Seperti apa sekarang, Pak, yang penerapannya? Sama juga mungkin seperti yang kemarin kita alami di Malang, Mas Doni ya. Yang di Malang tuh kemarin kita ikut di kegiatan MICE Tabletop. Nah, itu kapasitas gedung yang tadinya 100 orang, itu waktu itu diisi hanya 42 ya. 42. Tidak sampai separuh berarti ya? Betul, sampai separuh. Dan itu pun juga diberikan durasi waktu per 2 jam terus harus break supaya juga sirkulasi udara. Oh, jadi tidak langsung dipanjangkan lagi. Setengah break supaya ada sirkulasi udara. Oke. Betul. Karena ini kan juga kita mencoba mengurangi tingkat risiko. Iya. Karena itu memang harus dilakukan, Pak ya. Betul. Sudah mulai berjalan berarti? Kebetulan yang beberapa kita ikutin kemarin sudah mulai kita jalankan seperti itu. Cuman memang kadang-kala saat kegiatan entertain atau kegiatan makan kemarin ya itu sempat ya apa ya masih sempat pengetahuan saya kalau orang Indonesia bikin acara pasti ada nama tamanya ada kayak elektron kali ya atau single band atau apa. Nah itu kan pasti berpotensi sekali. Itu seperti apa Pak dari Evendo? Yang kemarin memang kita bersama dengan pihak hotel ya, kita semacam bikin kayak satgas yang ini ya, yang kita belum di situ ya, yang mengingatkan bahwa tempat duduk segala macam itu yang harus kita ikutin. Berarti dari Evendo sendiri mempersiapkan satgas untuk acara itu sendiri ya? Harus, ya. Mereka lah yang aktif untuk terjun langsung. Betul. Sambil kita sudah punya ini ya Pak ya, kita sudah punya seperti sertifikasi pendidikan ya. Ya, kita ada prosedur, sudah pelatihannya sudah kita ikuti. Ya, betul. Wah ini harus seperti ini, harus seperti ini. Nah itu kan dari Pak Eko dan Pak Doni ya. Sekarang Pak Budi masih bersama kami Pak Budi? Ya, monggo Mas. Juga salah satu praktisi rumah sakit dan pemasarannya Surabaya. Pak Budi? Ya, oke. Sinyal saya jelas. Dan Pak Doni tadi kan ada perubahan yang sangat signifikan tuh Pak di dunia penyelenggaraan acara dan biro perjalanan wisata. Kalau Pak Budi melihat seperti apa Pak? Tadi kan ada keluhan juga tuh. Katanya regulatornya juga agak kurang kuat juga gitu kan. Pembatasan tapi juga tidak dipatuhi secara disiplin. Jadi gini, kalau menurut saya regulasinya memang sudah ada. Masalah pelaksanaannya itu sebenarnya kembali lagi ke hati nurani sendiri sih sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi, artinya walaupun sekuat apapun pemerintah itu membuat regulasi, bahkan regulasi itu berkembang. Toh juga masyarakat ini sekarang sudah banyak contohnya. Jadi perbedaannya sekarang ini lagi pik-piknya ya, di mana-mana rumah sakit penuh, setiap hari HP ini tanya rujukan kamar. Jadi potensi orang yang terkena COVID, terpapar COVID, saya bilang potensi. Itu adalah kemungkinan semuanya terpapar apabila aktivitas itu dikerjakan di rumah. Seberapa sering orang melakukan aktivitas kerjakan di luar rumah, pasti akan potensi terpaparnya lebih banyak. Nah, ini kalau menurut hukum kemungkinan, jadi kan orang yang memiliki aktivitas di luar rumah itu lebih banyak terpapar. Nah, sekarang bedanya hanya dua, terpaparnya itu sekarang bergejala atau tidak bergejala. Terpapar bergejala dan terpapar tidak bergejala itu paling banyak terpapar tidak bergejala. Jadi ya kayak kita gini. Inilah ya sekarang istilahnya adalah OTG, orang tanpa gejala. Dia terkonfirmasi positif tapi dia tidak menunjukkan gejala. Itu yang malah kita takuti, Mas, seperti itu. Nah, perubahan new normal memang saya rasa semua sudah melakukan. Di hotel, di rumah makan itu semua sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan protokol dan peraturan yang regulasi yang terbaru. Bahkan sekarang di beberapa mall saya lihat kursi tunggu itu orang makan disekat pakai kaca. Nah, itu kan sebenarnya sudah melakukan apa istilahnya ya, sesuai dengan protokol. Nah, ini kembali lagi sih ke hati nurani. Makanya kan sering sekali kita itu sering benar. Kalau nggak penting-penting amat nggak usah keluar, itu benar. Lah permasalahannya kan kita itu keluar itu kan juga mencari nafkah gitu ya. Nah, itu dia masalahnya. Pak Eko dan Pak Doni betul. Dari itu nih Pak Budi. Di situ masalahnya Pak Budi. Masalahnya di situ.
memang kita makanya kembali lagi kok sebenarnya protokol sebenarnya penularan virus itu kan cuma dari mata, kontak tangan ini menyentuh area terbuka. Ini nanti kalau saya ngomong seperti ini bukan saya meremehkan, enggak. Tapi protokol yang terpenting itu adalah itu. 3M itu penting. 3M itu menjaga jarak, mencuci tangan, sama memakai masker. Sekarang malah 4M ya, mencegah kerumunan. Nah, sekarang ini semua kegiatannya berkerumun. Kegiatannya berkerumun, buuh kondangan. Saya itu kalau sekarang dapat undangan buuan itu mesti saya tanya, itu undangannya di mana? Pertanyaan saya mesti gitu. Karena itu lagi, berpotensi untuk terpapar itu luar biasa. Berpotensi, saya bilang potensinya. Ya Mas, monggo silakan. Tidak bisa dihindari berarti kerumunan itu Pak Budi ya? Namanya potensi emang bisa dihindari, nggak bisa dihindari. Iya. Nggak bisa, pokoknya 4M-nya itu dijaga. 4M-nya dijaga. Nah, tapi menjaga jarak, mana yang mantenan menjaga jarak lebih itu sama. Iya. Nah, saya sebenarnya penasaran ya Pak Budi, ketika kerumunan itu sudah tidak terhindarkan, lebih lagi untuk lini dari Pak Doni dan Pak Eko, kita harus seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu Pak Budi. Jangan kemana-mana Sobat Budi Jatim, tetap di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Jadi kita benar-benar concern tentang terkait protokol kesehatan. Jadi mulai dari pintu masuk kita udah ada alat yang secara otomatis itu sudah bisa untuk mendeteksi suhu tubuh. Kemudian ada sanitizer juga yang begitu masuk kita sudah untuk penyajian makanan kita sudah dilengkapi dengan UV light yaitu sinar ultraviolet yang untuk mensterilkan kuman-kuman. Nah, itu tadi penyajian kita juga dalam keadaan tertutup, jadi tamu tidak perlu khawatir makanannya terkontaminasi oleh kuman-kuman. Untuk mulai dari pintu masuk pemesanan kita sudah social distancing-nya sudah kita kasih tanda, jadi tamu yang mau pesen tidak boleh berhimpitan. Dan di depan pintu masuk juga kita udah kasih tulisan bahwa yang masuk sini wajib bermasker. Jadi ini supaya benar-benar tidak terjadi kontaminasi yang ditakutin yaitu air liur meskipun sudah bermasker tapi tetap secara protokoler kita perketat supaya tidak terjadi dari air liur yang keluar dari meja atau jadi kecuali kalau pada saat makan nanti itu bisa dilepas sementara tapi selesai itu ketika ngobrol nanti harus menggunakan. Ya, kembali lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19 bersama saya Bowo. Tetap saya tidak lupa mengingatkan, jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak dan cuci tangan pakai sabun. Kita lanjut dengan Pak Budi. Pak Budi? Ya Mas. Ketika kerumunan itu tidak bisa dihindarkan, lalu apakah solusinya sebenarnya hanya kesadaran pribadi sih Pak sebenarnya? Ya itu tadi, tolok ukurnya sekarang itu adalah kesadaran pribadi, walaupun seketat apapun protokol itu, bagaimana pemberlakuannya, bagaimana PSBB itu dijalankan. Rasanya apabila kalau si pelaku
manusianya sendiri tidak memiliki tolok ukur dan aturan, ya sama juga bohong. Mereka ya melanggar sendiri. Kalaupun toh itu tidak bisa dihindari. Nah, kondisi real sekarang seperti apa Pak sebenarnya Pak? Kondisi realnya mungkin dari RS Islam sendiri, RSI yang Pak Budi berkecimpung langsung deh. Seperti apa sih kondisi realnya sebenarnya Pak? Sampai sekarang semenjak 30 Desember kemarin ini sudah penuh kapasitas itu ya. Jadi ada beberapa ruangan isolasi itu sudah tidak bisa nampung. Fakta, yang ditakutkan itu apa sih? Iya, fakta. Jadi artinya tidak bisa nampung itu nggak bisa mengalami pergeseran. Jadi sudah full. Jadi di IGD kapasitasnya sudah maksimal. Nah kita juga nggak bisa nolak. Akhirnya yang kita lakukan adalah layanan drive-thru. Layanan drive-thru itu apa? Pasien yang mau masuk ke IGD, jadi dokter kami yang keluar. Padahal dia dengan menggunakan hazmat lengkap seperti itu juga berpotensi. Saya bilang potensi ya, berpotensi juga. Padahal hazmat kalau dia memakai APD itu orang kotor namanya. Jadi kemungkinan hazmatnya juga akhirnya dia terus gimana lagi? Masa pasien nggak dilayani? Iya. Dua sisi Pak Budi ya? Iya, dua sisi. Akhirnya ya gimana lagi? Dokternya yang ngalahi keluar. Ini probable, ini COVID, atau kan gejalanya khas banget. Nah, masyarakat kita itu, sekarang itu educated well-nya luar biasa. Pertanyaan saya, educated-nya itu dia berasal dari mana? Nah, ini yang diyakininya apa? Kan gitu. Kadang orang itu terlalu meremehkan. Apa ya, karena belum ngalami sendiri ya. Kalau sudah ngalami sendiri baru kerasa, oh iya benar ya anak COVID kan. Iya. Nah, masalahnya sih sebenarnya di situ sih sebenarnya. Oke, nah tadi kan di awal kan Pak Budi bilang penerapan 3M itu sangat. Pertanyaan saya Pak, apakah cukup? Maksudnya ketika saya sudah menerapkan 3M itu secara ketat dan disiplin, saya bisa melakukan aktivitas-aktivitas di luar ya mungkin tidak 100% normal, tapi bisa lah, mungkin sekitar 50 atau 75%. 3M itu artinya 3M itu merupakan alat ya Mas ya, bukan seperti apa yang dilakukan teman-teman yang di level 3 ya, APD level 3. Kalau mau tidak terkontaminasi ya pakai APD level 3. Tapi ini kan alat, 3M ini alat. Dan bagaimana caranya supaya tidak terkontaminasi secara maksimal. Kenapa sih sebenarnya saya pakai masker untuk apa? Bukan untuk saya masker ini. Masker ini bukan untuk saya, tapi apabila saya bergejala, mengurangi orang lain terpotensi droplet cipratan saya. Seperti itu. Jadi masker ini sama orang lain pakai masker, itu untuk saya. Nah, saya pakai masker, itu untuk orang lain. Seperti itu. Potensinya sampai berapa persen, Pak Budi, kalau saya boleh dibantu untuk dipaparkan? Ini pendapat saya pribadi. Kalau saya sih kemungkinan gini, kita sudah semaksimal mungkin, ya, sudah semaksimal mungkin. Kalau toh itu kejadian dan terpapar, rasanya ya istilahnya ya apes gitu ya. Nakes kami level 3 sudah maksimal, tapi gimana lagi? Ada juga yang terpapar gitu loh. Artinya ya wis wayahe gitu. Dan doa kita kan sekarang bukan terpapar atau enggak. Apabila terpapar semoga saya tidak bergejala gitu aja. Kalau kan tidak bergejala berarti seperti apa, Pak Budi? Kan gini, orang itu dinyatakan COVID positif apabila pemeriksaan PCR-nya positif ya. Dia positif, tapi dia tidak menunjukkan gejala. Artinya sistem imun tubuhnya itu lebih kuat daripada kekuatan virus itu menyerang. Oke. Nah, apabila makanya kan orang-orang istilahnya orang-orang komorbid, orang-orang yang beresiko tinggi, lansia, orang-orang yang di atas 50 tahun, beberapa memiliki penyakit penyerta itu kan seminimal mungkin mengurangi aktivitas supaya tidak berpotensi untuk untuk berpotensi untuk terkena. Makanya kan ada sering yang menyebabkan kematian itu bukan COVID-nya, tapi penyakitnya. Oh iya itu benar, tapi nggak 100% benar. Komorbid. Ya, gimana Mas? Itu menyebabkan itu ya? Iya. Karena penyakit bawaannya itu yang merangsang malah COVID itu yang makan tubuhnya seperti itu. Nah, kan sering ada orang-orang yang beranggapan seperti itu. Penyebab kematiannya bukan karena COVID, karena penyakit bawaannya. Karena penyakit bawaannya itulah terpapar COVID memberikan masalah yang luar biasa bagi tubuh. Tubuhnya nggak kuat lagi.
imunnya turun, kan seperti itu. Nah, Pak Budi, saya ke Pak Eko dan Pak Doni dulu nih yang Monggo, sering silakan. dengan masyarakat nih. Kalau dari Pak Budi kan tadi pemaparannya seperti itu, Pak. Kalau dari Pak Eko dan Pak Doni nih, yang biasanya bersinggungan langsung, seperti apa? Dari segi biro perjalanan wisata dulu deh, Pak. Orang-orang itu kalau di protokol kesehatan nurut nggak sih, Pak? Awalnya nurut. Awalnya, Pak. Awalnya, ini menarik nih, awalnya. Oke. Tapi ketika sudah Berinteraksi itu ya. berinteraksi, katakanlah sudah ice breaking gitu ya. Oke. Sudah. Lupa. Lepas sudah, Pak ya. Lepas lagi. Oke. Sama. Jadi akhirnya harus diingatkan. Harus ingat. Jaga jarak. Oke. Jangan terlalu dekat. Ini kayaknya sama yang di penyelenggaraan acara juga sama, Pak ya. Khilaf. Oke. Lalu seperti apa Pak langkahnya dari pihak event itu? Apakah Satgasnya itu akan tidak bosan untuk mengingatkan atau Ya, seperti apa? harus seperti itu. Tidak bosan. Harus. Harus tidak bosan. Kuncinya mungkin di disiplin ya. Ya memang gini ya. Dulu kita lihat ya, kita udah punya pengalaman satu yang paling gampang. Ketika sepeda motor orang harus pakai helm. Oh ya benar Pak, iya. Sampai hari ini Nurut aja kan berarti kan? enggak, banyak yang enggak nurut. Oh iya sih, iya benar. Masih akan ada, selalu ada Sudah ya. berapa puluh tahun Iya. itu. Jadi merubah sebuah kebiasaan, Mhm. ya itu memang tidak mudah. Bahkan berapa puluh tahun tadi masih Banyak belum. yang nakal, Iya. banyak yang nakal. Hari ini coba rahasia sepeda motor. Masih banyak aja yang nggak pakai helm. Bener. Deket ini katanya. Deket ini jalan kampung ini gitu ya. Sama, ketika protokol cuci tangan jaga jarak itu juga kita udah sama-sama tes COVID enggak kok. Ya udah lah nggak apa-apa. Ya akhirnya Oke. enggak. Gitu. Nah tapi kalau dari perjalanan wisata Pak, apakah mereka yang hendak berwisatanya juga difasilitasi untuk tes COVID atau mereka sendiri? Gini, kalau untuk itu ada yang memang kita buat setelah kedatangan tes COVID. Oh, misalkan Paling kita yang pakai cepat siapa? sekarang ini rapid antigen. Iya, Paling rapid tidak antigen. itu ya. Begitu juga di kegiatan. Kalau kegiatan sudah pasti sebelum ada kegiatan harus. Semua yang akan berpartisipasi di situ, kru semua ya? Kru, pengisi acara. Namun ada juga beberapa teman-teman yang pokoknya sambil menunjukkan hasil tes negatif, oke jalan. Oke. Jadi memang sebetulnya idealnya tuh tes itu dilakukan 2 kali. Misalnya kita handle tamu dari Jakarta. Sebelum berangkat dia kan ada prosedur. Ya, dia harus Mau naik pesawat atau mau naik bis atau mau naik kereta dia harus tes. Oke. Ketika kedatangan itu harusnya dites lagi. Supaya benar-benar memastikan semuanya aman. Kita nggak pernah tahu nih, ya kan? Tes lagi. Setelah tes lagi baru kita bisa melakukan kegiatan secara protokol. Oh ini clear gitu ya. Ya, Aman. sekarang ini sudah ada form ya, e-hack itu ya, yang mana orang traveling itu harus isi form itu. Saya pikir itu bagus dan itu memang harus betul-betul dikembangkan, tidak hanya untuk traveler atau pelaku perjalanan. Semuanya. Saya pikir semua orang supaya stressingnya lebih mudah betul, pula kan ya. Oke. Karena kan kita bicara terus-menerus 3M. Ya tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat untuk 3M. Tapi kan kita harus ingat 3T-nya. Apa tuh Pak? Ya, kan ada testing, Oke. ada tracing, kemudian treatment. Itu penting juga tuh Pak. Ya. Ini seperti apa gitu loh. Ketika misalnya ada satu orang yang terdampak gitu loh, karena hasil dari kerumunan atau hasil perjalanan dia tes. Kemudian bagaimana mengenai yang berinteraksi tracingnya sebelumnya? seperti Itu yang kadang-kadang siapa saja? pas, benar. Iya. Kalau tidak ada seperti itu, dulu kita melakukan perjalanan ke luar negeri, ada beberapa negara sampai sekarang pun kayak umroh melakukan umroh atau aja itu ada namanya kartu kuning. Untuk Itu. ya. Jadi kenapa nih nggak sekarang kartu kuning ini dimasukkan ke dalam satu aplikasi? Jadi Semua orang harus daftar. semua orang bisa lihat gitu kan Pak. Jadi dia terbaca gitu. Hari ini saya dari Jemur Handayani menuju ke Basuki Rahmat. Dari Basuki Rahmat terus kemudian ke Gedung Doro, makan-makan di sana. Ya. Jadi ketahuan. Nah, ini Tapi memang ini ya butuh effort yang luar biasa dari semua pihak. Betul. Bukan hanya regulator Pak, tapi kita juga masyarakat juga harus melakukan. Baru setelah itu kita bicara ke treatmentnya. Tadi Pak Budi sendiri sudah bicara. Ya. Hari ini itu di Surabaya aja ya. Sudah penuh. Iya. Sudah luar Terus biasa. gimana kalau orang datang dengan kondisi
COVID. Ya. Harus diapain orang ini? Benar. Saya banyak berita dengar banyak rumah sakit yang menolak. Sudah penuh, Kak. Karena penuh, Pak. Ya. Faktanya Terus dia sudah gimana? penuh. Dia kembali lagi ke rumah, dia isolasi mandiri. Nah, Kalau rumahnya besar, ada 2 tingkat. Oke, kamu di lantai 2. Keluarga lantai 1 semua. kalau tidak punya Kalau rumahnya 2 kecil. lantai, kalau cuma hanya 1 lantai, nah itu Ya. akan jadi masalah baru Gimana otomatis. kalau rumahnya Iya, tipenya iya, 4L kan susah. Iya. 4L itu kan 4L. lu lagi. Iya, udah satu kotak begitu kan, Pak? Iya. Nah, ini yang harus kita bicara juga. Gitu. Oke. Ini menarik sih. Nah, ini Pak Budi harus membantu kami untuk mencerahkan terkait treatment kondisi sekarang dengan banyak rumah sakit yang sudah penuh. Kita harus apa ketika ada pasien COVID yang dinyatakan positif dan kondisi sudah penuh, Pak Budi? Jadi yang kita lakukan sih memang biasanya ya mengedukasi. Ya pertanyaan seperti tadi yang disampaikan. Rumahnya sebenarnya dulu syaratnya isolasi mandiri itu pertanyaannya cuma satu. Kamar mandinya campur enggak? Itu aja pertanyaannya. Di ruang yang diisolasi itu ada nggak kamar mandinya? Sekarang kan jarang rumah kita itu memiliki kamar mandi pribadi, gitu ya. Itu memang masalah bagi saya. Bagi kita semua itu jadi masalah. Artinya isolasi mandiri itu memungkinkan tertular dengan orang yang seisi rumah itu memungkinkan Bang. Jadi segencar apapun edukasi. Saya sekarang kembali lagi ke masyarakatnya sendiri. Jadi yang kita takutkan itu gini loh. Tapi nggak semua orang itu kontak gitu ya. Jadi ini beberapa pengalaman kemarin itu, beberapa selama ya ini dari anniversary-nya COVID ini ya, beberapa data yang sempat jadi serumah itu satu rumah yang positif 1, padahal sudah ketahuan 1 minggu. Ternyata yang 7 orang itu di swab negatif. Nah, ini kembali lagi ke daya tahan tubuh memang. Imunnya masyarakat ini seperti apa orang itu. Lalu syarat untuk mereka yang harus isolasi mandiri dan perlu dirawat batasannya di mana, Pak Budi? Apakah Iya, dia bergejala atau tidak bergejala. Kalau bergejala itu istilahnya gini, bergejala itu satu gangguannya yang spesifik ya, satu spesifik yang sering sekali itu batuk pilek, dan yang paling spesifik itu anosmia atau gangguan mulai penciumannya hilang. Dia makan nggak enak, nggak ngerasakan apa-apa, itu bergejala. Nah, yang ditakutkan apa sih? Yang ditakutkan kan sekarang itu namanya istilahnya kalau orang sekarang istilah ini bukan hanya orang medis tahu, hipoksia. Di mana kadar oksigen dalam tubuh itu drastis tahu-tahu menurun. Itu kan ditakutkan. Karena apa? COVID SARS-CoV ini yang diserang adalah paru-paru. Gejalanya mirip seperti orang pneumonia. Makanya kan orang kalau masuk di rumah sakit yang pertama kali dilakukan dengan gejala misalnya greges gitu ya, sebelum dia dilakukan tes, dia disuruh disuruh foto dulu, kelihatan toraknya bagaimana, fotonya seperti apa. Kalau kelihatan dia pasti dinyatakan sudah probable. Kenapa dinyatakan probable? Kemungkinan ya lebih baik saya memperlakukan dia seperti COVID daripada dia tidak berlakukan saya COVID, saya taruh di ruang yang tidak COVID, tahu-tahu menulari yang lain kan gitu. Malah lebih berbahaya lagi. Malah lebih berbahaya lagi. Nah, pada saat paru-parunya sudah mulai diserang, nah itu yang biasanya kadang sesek. Karena paru-paru ini adalah fungsi utama organ di mana oksigen dan CO2 bertukar. Oksigen diserap dalam darah. Kalau paru-parunya sudah tidak maksimal bekerja, mana bisa dia mengatur oksigen. Makanya artinya istilahnya fase seseknya itu sudah ada di situ. Nah, Pak Budi akademisi sekaligus praktisi, Pak Budi. Ini kan lapangan pekerjaan yang ada Pak Eko dan Pak itu terlibat kan membutuhkan untuk aktivitas di luar rumah. Harusnya seperti apa lalu, Pak? Mungkin dong kan mati Pak Doni ya Pak Eko. Ya. Yang karena ini Pak. Ya, memang yang saran yang dilakukan tadi 3M itu terutama sederhana sebenarnya. Saya tadi kan bilang virus itu hanya masuk melalui selaput. Selaput mana? Selaput mata sama pembuluh yang ada di mulut. Selaput yang ada di mukosa mulut. Jangan sesering mungkin ngucek-ngucek, menyentuh, bahkan menyentuh masker pun nggak boleh. Karena apa? Masker ini kemungkinan saya juga terpapar droplet dari luar. Dropletnya itu kan 1/1 juta mikron, kan nggak kelihatan. Nah, masalahnya setetes droplet yang kecil itu moro-moro nyangkut gitu aja. Pada saat kondisi tubuh kita itu tidak maksimal,
pada saat imunitas tubuh itu tidak baik, ya pasti sudah. Ya itu mau saya bilang wayahe kan gitu. Ya, tingkatkan daya tahan tubuh itu penting. Pak Dwi sendiri sebagai akademisi melihat perjalanan wisata misalkan atau mungkin penyelenggaraan acara itu harusnya seperti apa? Harus di stop atau kali 50% seperti apa, Pak? Supaya semua masih tetap aman dan Pak Eko dan Pak Doni juga masih tetap bisa bekerja, Pak. Pak Doni, Pak Eko itu yang di open itu bukan Pak Doni, Pak Eko. Di bawahnya Pak Doni, Pak Eko itu banyak tinan-tinan yang menundukkan. Ini kan banyak orang yang juga terancam kehilangan. Iya. Pak. Waktu itu gini Mas, kenapa sih saya sampaikan ini? Pada saat rame-ramenya kita melakukan PSBB di Surabaya itu kan sudah event semuanya udah tutup ya, event sudah tutup. Saya itu sering mendapat donasi bunga mawar. Sebenarnya itu kan sudah dirancang untuk pesta-pesta. Kita itu dikasih donasi bunga mawar sampai pernah dia ngirim ke kita itu 10.000 tangkai, Pak. Itu kalau di 10.000 tangkai. Jadi kita bagikan ke semua yang mau silakan. Nah gimana lagi daripada layu lah kan dari mikir kayak gitu. Ya yang terpenting adalah itu tadi protokol 3M-nya dilakukan. Oke. Itu tadi. Jadi ya gimana lagi? Kita sudah apa ya? Sudah basah ya mandi sekali kan gitu. Tapi mandinya juga harus persiapan kan gitu. Artinya saya bilang seperti ini ya gimana lagi? Bukan menghalalkan semuanya ya enggak. Tapi memang protokolnya harus tetap dijalankan. Virus masuk dari selaput mata sama, makanya face shield itu penting. Face shield itu penting supaya mata ini tidak terpapar. Ditambah face shield harusnya. Iya. Atau kacamata yang untuk action nggak apa-apa. Tapi kalau face shield ini kan menutup gini ya, menutup apa rangkaian. Jadi yang dari segi ini kalau pakai kacamata kan masih bisa masuk lewat sini. Tingkatkan daya tubuh dan jangan lupa berjemur. Saya penasaran pendapat Pak Budi atau Pak Budi bisa membantu menjelaskan terkait peraturan pemerintah yang baru yang akan membatasi pergerakan aktivitas masyarakat di Pulau Jawa dan Bali. Tapi jangan dijawab dulu Pak Budi. Soal Berita Jatim, jangan kemana-mana, tetap di Demi Masyarakat Spesial COVID-19. Sekolahnya gimana? Karena online, jadi saya belajarnya di rumah dan di les. Kalau di les kata ibu harus pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Yes, oke. Terus yang kedua, Kumpulan. sama dengan beneran kayak saya. Kalau di les ibu bilang harus jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker. Biar
biar tidak terkena virus corona. Ayo tadi. Ketika nanti turun tangga, maka dibandingkan dengan 10. Kalau ketika naik tangga, maka dibandingkan 10. Ya, karena kan sekarang pembelajarannya online, kebanyakan orang tua juga kesulitan dan kesulitan untuk mengajarkan anak-anak di rumah, makanya dijelaskan di sini. Nah, saya di sini juga untuk anak-anak di rumah, saya suruh pakai masker, kemudian mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan kemudian pakai masker, menjaga jarak juga, jadi duduknya tidak dempet-dempet. Ya, Sobat Jatim, kembali lagi di Dumi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19 bersama saya Wibowo. Tetap, saya tidak bosan ingatkan, jangan lupa pesan Ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Pak Budi, pemerintah kan baru menerapkan aturan untuk membatasi pergerakan masyarakat. Saya tidak tahu apakah ini bagian dari PSBB seperti apa, mungkin saya bisa dibantu Pak Budi. Pak Budi melihat seperti apa Pak Budi? Ya itu tadi ya, dilema banget sebenarnya kalau seperti ini. Pasti banyak sektor yang akan berguguran kalau dibatasi. Jadi penerapan PSBB kapan hari pun juga tidak menurunkan angka positif untuk turun. Sebenarnya kalau saya secara pribadi bahwasanya perilaku masyarakat itu yang terpenting. Masyarakat sekarang update knowledge-nya luar biasa, gurunya banyak, googling aja dia pinter dia sekarang. Mungkin dia nggak perlu tahu diberitahu happy hipoksia apa, dia sudah tahu happy hipoksia. Ukurannya parameternya gini. Kebetulan di farmasi kami itu kan jual alat SPO2, itu banyak permintaan. Artinya kan masyarakat sudah aware ke sana. Masyarakat itu sudah pintar dan sudah aware. Nah, permasalahannya sekarang itu pada saat proses pembatasan. Pasti banyak, bukan hanya 1-2 sektor yang akan berhenti di situ. Ya. Siapa yang akan menjamin mereka? Kan seperti itu, Mas Ibnu. Tapi Pak Budi, di sisi lain, ketika saya berkaca tahun baru kemarin, ketika peraturan tahun baru itu begitu ketat, sektor dari Pak Eko dan Pak Doni terhantam keras, Pak ya? Terhantam sangat keras. Ya. Tapi seperti Pak, saya jam 12 malam keliling hutan, sepi Pak. Ya, sepi nggak ada apa-apa ya karena terpaksa kan gitu. Padahal yang terpenting adalah itu tadi sih sebenarnya. Pasti melakukan aktivitas itu masih ada proses. Makanya kan apabila proses itu dibatasi dan aktivitas itu dihentikan dan permasalahannya kebijakan yang digunakan seperti kebijakan PSBB, ya saya sih sektor ekonomi rakyatnya yang perlu diperhitungkan seperti apa. Siapa yang mau mengganti kan gitu Mas. Jadi menurut Pak Budi idealnya itu daripada peraturan itu diterapkan dan menghilangkan banyak lapangan kerja, lebih baik masyarakatnya diajak untuk sadar gitu. Pak Budi? Ya kayak Pak Budi? Ya kayaknya Pak Budi terputus nih. Oke, Pak Doni. Artinya dalam hal ini yang terpenting adalah visi bagaimana super. Iya Pak Budi. Oke, mungkin nanti kita lanjutkan lagi dengan Pak Budi, Pak Eko dan Pak Doni. Ketika saya berkaca pada tahun baru, mungkin itu nggak bisa dibilang PSBB, tapi kan pembatasan aktivitas masyarakat. Sama seperti yang diterapkan oleh pemerintah saat ini untuk Pulau Jawa dan Bali itu menghantam keras sektor yang digeluti Bapak sekalian. Nah, itu seperti apa Pak? Itu kan keras sekali Pak, tapi masyarakatnya nurut Pak jadi. Betul. Ini kan dua sisi, gimana tuh Pak? Gini ya, kalau dari sisi ekonomi memang ini terhantam sangat keras. Bukan hanya kerasnya, tapi sangat keras. Tapi memang hal ini diperlukan sekali. Karena kenapa? Seperti saya sampaikan Pak Budi tadi ya, bahwa kegiatan tahun baru itu kan kegiatan yang syarat dengan pertemuan, kerumunan segala macam. Ini memang harus kita lakukan, walaupun akan terasa sakit di bidang sisi ekonomi dan bisnis. Tapi ini akan memberikan kesempatan kita untuk tetap sehat dan tetap hidup. Itu yang penting, kalau menurut saya. Nah, sisi lainnya akan terdampak ya. Iya. Nah, ini kan pemerintah menerapkan bahwa
ada pembatasan pergerakan masyarakat di Pulau Jawa dan Bali. Bahkan pusat perbelanjaan infonya harus tutup jam 7. Iya. Bapak-bapak sekalian yang sektornya bersinggungan dengan peraturan itu seperti apa nih Pak melihat Pak? Harapannya seperti apa nih Pak? Salah satu saya sempat baca ya. Iya. Salah satu poinnya itu adalah ditiadakannya kegiatan sosial dan budaya. Nah, Event itu masuk dari bagian sosial sebetulnya. iya. Jadi sudah jelas, berarti kita nggak ada. Nah, Kita selesai dulu. Habis dulu, istirahat dulu. break lagi, break panjang. Kemudian memang kita mengusulkan sih sebetulnya, nggak perlulah sebetulnya harus sampai ditutup seperti itu. ini usulan dari Betul. teman-teman ya. Oke. Jadi sebetulnya event atau kegiatan berwisata itu masih bisa dilakukan. Oke. Hanya sekarang para peserta atau para masyarakat ini dia harus pandai-pandai melihat. Contohnya begini, ketika misalnya dia mau melihat ada satu kegiatan event atau mengunjungi satu daerah, katakanlah bukan di Surabaya, katakanlah di provinsi di kabupaten lain yang ada di Jawa Timur ini. Dia harus bisa melihat ini daerah tersebut bagaimana aset medisnya. Aset medis dalam arti kata, andai kata nih, saya melakukan perjalanan ke kota itu. Di situ bagaimana aset medis? Rumah sakitnya jelas, kliniknya jelas. Bagaimana kalau tiba-tiba saya terpapar COVID di situ? Nah, ini yang paling penting. Kalau misalnya, wah ternyata kota ini rumah sakit cuma ada satu. Puskesmasnya juga nggak terlalu memadai ya. Memadai. Ya mungkin saran kami adalah jangan dulu membuat kegiatan di situ. Jangan dipaksakan. Gitu loh. Nah ini memang pukulan juga ke kabupaten kota yang ada yang lainnya yang di luar fasilitas yang. Atau dari sisi lain mungkin bisa jadi pacuan Pak supaya memperbaiki fasilitasnya. Iya. Kan bisa ada dua sisi kan. Kalau kita, tapi sekarang kita bicara Surabaya, kita mau bikin satu kegiatan atau orang-orang mau datang ke Surabaya. Ya, bagaimana sekarang penanganan ketika Surabaya rumah sakitnya sudah menolak? Karena penuh tadi ya. Ya. Nah, ini ada satu step lagi, yaitu kebijakan kepulangan. Bagaimana nih ketika orang traveler dari Jakarta misalnya, contoh ya, nggak cuma Jakarta lah, dari Semarang, dari Jogja atau dari kota-kota lainnya, dia datang ke Surabaya, kemudian dia terpapar di Surabaya. Dia dikatakan positif di Surabaya. Rumah sakit sini sudah penuh. Ternyata di kotanya masih ada. Itu juga perlu informasi yang jelas. Ada kebijakan kepulangan. Nah, ini harus dipikirkan kebijakan kepulangannya seperti apa. Bagaimana orang tersebut yang sedang berada di Surabaya dengan melakukan perjalanan atau menghadiri sebuah event, ketika dia terpapar rumah sakit di sini sudah penuh, dia bisa pulang ke kota asalnya, dia bisa mendapatkan satu perawatan yang terbaik di kota asalnya. Itu kan sebenarnya penting sekali tadi yang dipaparkan Pak Doni. Tapi selama ini Pak Doni melihat dari pengalaman, informasi-informasi itu apakah sudah cukup jelas? Kalau diminta untuk memaparkan selanjutnya kita akan bisa ya. Di Vedo kita sudah punya panduan, kemudian apa usulan-usulan yang berikutnya kita bisa tayangkan ke seluruh masyarakat gitu loh ya. Namun saya sudah pernah berbicara di depan, waktu itu kita ada di depan Universitas Airlangga. Ada beberapa saran-saran yang memang kita juga sudah buka. Ini loh. Yang dibutuhkan sebenarnya itu ya. Jadi sebetulnya bisa dilakukan, tapi ini harus diikutin. Jadi jangan seenak-enak kita ambil contoh, oh kita mau ke kota A misalnya. Kota A itu rumah sakit cuma satu, kliniknya cuma ada sedikit. Terus kemudian jaraknya juga jauh-jauh. Nah, sekarang ini hotel tempat bermalam pun juga harus benar-benar disertifikasi CHSE. Iya, benar. Wajib. Udah banyak sekarang hotel yang tersertifikasi, tetapi kelakuannya mungkin masih ada yang belum mendukung ya. Saya nggak perlu sebutkan ya. Saya lihat ada satu hotel. Saya sudah lihat udah ada CHSE sertifikasi. Tiba-tiba ada karyawannya dia membawa handuk, dia pakai
Masker sih, tapi handuk di bawahnya begini aja. Nggak pakai sarung tangan, Pak ya? Ini gimana nih? Iya, itu memang kadang memang peraturannya sudah ketat. Tapi kembali lagi masih akan ada selalu oknum-oknumnya kan, Pak ya? Oke, jadi kalau ke perilaku sih yang mungkin. Iya, seperti kata Pak Budi tadi, Betul. perilaku masyarakatnya juga harus percuma ada aturan yang sudah sangat ketat, tapi kalau dari kitanya sendiri masih belum aware dan benar-benar menerapkan peraturan itu dengan disiplin, Pak ya. Nah, Pak, kalau menurut Pak Doni dan Pak Eko itu yang paling penting selain tadi apa, Pak? Yang maksudnya yang perlu digarap supaya sektor-sektor yang terdampak langsung dan terhantam oleh pembatasan ini tidak begitu keras terhantamnya gitu. Bukti Oke. Bukti bahwa kita buat sebuah kegiatan yang betul-betul kita lakukan secara protokol. Bukti ini nanti harus kita sebarkan ke seluruh Indonesia, ya, bahwa kita bisa loh berbuat seperti ini. Kita sudah melakukan ini yang seperti ini. Mungkin kalau kata-kata kan kadang-kadang agak suka 3M. Sekarang udah hafal semua orang 3M. Itu jadi kayak marketing gitu. Tetapi ketika ada satu kegiatan yang betul-betul kita jalankan sesuai dengan protokol, ini akan menjadi bukti dan orang biasanya akan ikut. Begini caranya, begini. Nah, pemerintah harus yang mendukung. Selama ini yang Bapak rasakan seperti apa? Ya, selama ini kita berjalan sendiri, Mas. Iya. Kita memang masih ketika mau buat sebuah kegiatan, akhirnya memang masih, nggak bisa ditolak karena protokolnya ini nanti potensi kerumunan massa, kerumunan ini seperti ini. Belum satu langkah dan satu gerak sih, Mas. Maksud kami itu kita mau membuktikan gitu. Kita mau membuat sesuatu yang akan menjadi bukti. Bahwa kita bisa begitu, Pak. Sehingga dengan bukti ini orang-orang akan merasa nyaman. Evidence. Membuat comfortable orang-orang. Nah, ini berkaitan nih dengan pertanyaan dari Sobat Berita Jatim nih, Pak. Ada yang tanya nih, Pak, melihat upaya pemerintah dalam mempromosikan wisata sampai saat ini, Bapak-bapak yang berkecimpung langsung di dunia pariwisata seperti apa melihatnya, Pak? Ya, ketika sudah ada larangan, apalagi bersosial budaya itu. Melakukan perjalanan sekarang sudah di PSBB semua. Ya, nggak punya hope, nggak ada. Ketika acara sosial budaya tidak diadakan, Pak, mungkinkah bermain di sektor seperti wisata alam untuk menikmati alam saja, seperti misalkan di suatu tempat, nggak perlu ada ngapa-ngapain, udah diem di sini menikmati alam, mungkin kan nggak sih, Pak? Itu kembali lagi seperti yang saya bilang, masyarakat harus bisa memilih sendiri. Katakanlah saya nggak bisa sebut nama daerah, nanti sakutnya jadi salah ya. Iya, benar. Kita dari Surabaya mau ke tempat terdekat, tempatnya yang terkenal dengan wisata alamnya, satu keluarga ke sana. Mereka kan harus makan, Pak, ketika di sana. Bagaimana restorannya? Nah, itu dia. Bagaimana penyediaannya? Terus kalau terpapar ini gimana di daerah ini? Perlu informasi yang lengkap, ya. Walaupun mungkin daerah ini hanya 2 jam dari kota Surabaya. Klinik terdekatnya, rumah sakit terdekatnya, penanganannya. Jadi pandai-pandai lah. Memang sekarang kita semua kembali ke alam. Orang maunya ke alam. Tapi ingat dulu itu harus istilahnya sekarang orang kalau udah saja, Pak, ya. Iya. Ada sektor-sektor lain yang bersinambung. Betul. Kalau orang udah pandai melihat di Google, ya silakan aja. Ya Anda cari searching sendiri. Daerah ini bagaimana? Tapi dari Ivindo siap membantu untuk menyiapkan itu ya. Justru itu kita hadir ini adalah untuk sebagai memberi sebuah informasi yang akhirnya bisa membuat seluruh masyarakat ini akan bisa menjadi nyaman ketika mau melakukan sebuah event atau traveling. Nah, ini terakhir untuk Pak Eko dan Pak Doni nih. Harapan Bapak-bapak sekalian untuk sektor yang Bapak geluti itu seperti apa? Siapa tahu pemerintah mau ikut support gitu jatuhnya, Pak. Untuk sektor-sektor Bapak. Kan sektor Bapak ini yang terhantam lebih dulu dan diprediksi pulih paling akhir. Seperti apa? Silakan Pak Eko atau Pak Doni. Ya, satu-satunya yang seperti tadi saya ceritakan ya, ada supporting dari pemerintah. Paling tidak pertama kita harus membuat satu sampel kegiatan. Terus kemudian ya seperti yang tadi saya bilang, kita harus pikirkan bagaimana mengenai proses kedatangan, kemudian pada saat berjalan kegiatannya, dan kemudian proses kepulangan. Karena proses kepulangan ini juga penting. Jangan sampai nanti dia
dari Jawa Timur, dia mau pulang ke kotanya sendiri, akhirnya malah jadi kena. Kesulitan. Karena kita tahu kan mungkin Iya. orang itu nggak bisa langsung kemarin dia jalan sampai di sini, besokannya kan belum tentu terdeteksi gitu. Iya. Nah itu ada apps yang seperti kayak e-hack itu ya setiap orang itu harus terus menerus. Jadi pemerintah bisa memantau. Satgas Covid itu bisa, oh si A ternyata dia terpapar, dari mana perjalanan sebelumnya. Jadi semuanya Karena banyak juga mungkin banyak juga traveler atau pengunjung itu mungkin bohong. Nah, itu yang paling bahaya tuh, Pak. Iya. Oke. Ya, dia nggak cerita 100%. Kenapa? Aku habis dari rumah keluargaku di sana. Khawatirnya nih keluarganya nanti malah semuanya kadang-kadang nggak tersampaikan. Oke. Tapi ketika dia di sistem itu sudah ada, dia harus klik di mana tempat posisi dia berada, nggak bisa bohong lagi. Oke. Dan itu mungkin akan memberikan sebuah ya traveler itu akan berpikir ulang, hati-hati loh, aku mau ke rumah saudaraku di sini, mau ke sini. Kepantau semua. Ini nggak kepantau. Potensinya seperti apa nih untuk Akhirnya itu membuat nanti dulu deh, ini posisi lagi seperti ini. Berarti dari Bapak sekalian berharap ada pemerintah support membantu pihak-pihak yang sektornya terhantam duluan dan belakangan ini supaya memberikan bukti bahwa ini bisa baik-baik saja, ini bisa asalkan semuanya sinergi. Oke, terima kasih Pak Eko dan Pak Doni. Siap. Sekarang saya ke Pak Budi. Pak Budi. Ya Mas, Ibnu. Untuk terakhir Pak Budi, saya butuh closing statement dari Pak Budi terkait bagaimana masyarakat harus menyikapi pandemi yang gimana Pak? Sudah anniversary pertama ini. Jangan sampai ada anniversary selanjutnya nih Pak. Padahal prediksi beberapa itu Maret itu kelar ya, malah sekarang kok malah puncak-puncaknya lagi. Kalau saya, iya, jadi bayangan saya itu Maret ya, Maret itu kelar gitu. Nah, ini kok ternyata sekarang ramai lagi. Kalau saya, yang terpenting itu adalah masyarakatnya. Bagaimanapun tadi sudah dicontohkan ya, bagaimana aturan memakai helm, ya kan? Pak Doni tadi cerita kan ya, sama sebenarnya protokol itu sama seperti peraturan pakai helm kan. Alah wong nang cedok kono lapusnya nggak helm. Gitu loh. Helm itu untuk melindungi kepala atau supaya terhindar dari polisi. Dan sampai sekarang pun pelaturan itu diciptakan untuk dilanggar kalau menurut saya. Nah, tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya kembali lagi manusianya itu kembali menjadi yang namanya kemanusiaan itu sendiri. Parameternya itu ada di diri kita sendiri. Saya nggak akan menggurui bagaimana caranya supaya lebih manusiawi seperti apa. Tapi yang jelas himbauan itu tadi ditelaah sama manusianya sendiri dan melakukan 3M. Itu yang terpenting kalau menurut saya. Tidak ada sektor yang terhantam keras Pak ya kalau dari masing-masing Pak ya. Iya, kebetulan saya sering terlibat dari sektor-sektor yang disampaikan di bawahnya Pak Doni sama Pak Eko. Saya soalnya kan orang marketing, jadi ya bertemannya sama beliau-beliaunya. Jadi kalau kesahnya itu ya dapat banget gitu. Oke, Pak Budi terima kasih banyak. Sama-sama Mas Ibnu. Harus dari masyarakat spesial Satgas COVID-19. Kalau kata Pak Budi tadi, jangan bandel. Ikuti aturan, ikuti regulasinya supaya semua aman, semua nyaman. Tapi tetap jangan lupa pesan Ibu. Pakai masker, jaga jarak, tangan pakai sabun. Sampai jumpa. Protokol kesehatan bukan hanya disosialisasikan di ruang terbuka saja, tapi di tempat hangout pun juga perlu disosialisasikan. Salah satunya di Athletic Cafe, tepatnya di Surabaya Selatan. Saya akan ajak Anda Sobat Berita Jatim untuk mengetahui seperti apa sih SOP protokol kesehatan di cafe ini. Yuk ikuti saya. Siap.